Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengapu kita, yaitu Bapak Rozikal Nanda Putra MSy, dan yang saya hormati teman-teman di kelas MBSB. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami akan langsung saja mempresentasikan makalah yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarifah dengan NIM 37253 akan memaparkan materi tentang pengertian kias dan rukun-rukun kias. Yang pertama, pengertian kias. Secara etimologi, kias merupakan bentuk masdar dari kosa yakisu yang berarti ukuran sesuatu. Dalam buku Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa kias berarti qadaro yang artinya mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli bahasa, al-qiyas adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Para ahli usul fikih merumuskan kias dengan menyamakan atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada nas Al-Quran dan hadis tentang hukumnya dengan kejadian yang disebutkan dalam nas, karena ada kesamaan antara dua kejadian itu. Yang kedua, rukun kias. Yang pertama, ashal. Ashal merupakan sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, al-far'u atau cabang. Yang dimaksud dengan al-far'u di sini adalah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Yang ketiga, hukum ashal. Adapun yang dimaksud hukum ashal adalah hukum syarat yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan kias. Yang keempat, illat. Secara bahasa, illat adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam permasalahan ini adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitri Arsi dengan NIM 37259 dari kelompok 6 akan membacakan kedudukan dan hukum dasar kias. Baik, yang pertama itu kedudukan kias. Kedudukan kias yang pertama adalah sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan beberapa pengertian tentang kias dalam pembahasan sebelumnya, dapat diambil benang merahnya bahwa pada dasarnya kias adalah penarikan kesimpulan dari suatu masalah hukum yang telah ditentukan hukumnya oleh nas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah untuk suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas, karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut ilat. Kias dalam pengertian di atas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode kias menjadi sumber hukum ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan kias sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Kedudukan kias yang kedua adalah sebagai metode penggalian hukum atau ijtihad. Menurut Imam Syafi'i, kias sama dengan ijtihad. Kias dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Berdasarkan pandangan seperti inilah Al-Syafi'i membentuk ihtisan, al-maslahah, al-mursalah, dan lain sebagainya. Dalam hal yang berkaitan dengan masalah syariah yang tidak dapat diketahui akal, seperti sebagaimana mengetahui analogi dan rincian cara berterima kasih kepada Tuhan. Ijtihad diperlukan dalam rangka mencari hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi manusia, atas dasar dugaan yang kuat dari pemahaman seorang mujtahid atas dalil al-sami. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang akan membawa manusia kepada ketaatan dan yang akan menjauhkan manusia dari maksiat. Al-Qiyas inilah yang banyak digunakan baik oleh Imam Syafi'i sebagai metode ijtihad untuk menjawab atau menyelesaikan berbagai persoalan baru yang muncul di masanya yang secara tegas tidak dinyatakan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.
Dasar hukum kias yang pertama terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara mereka. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Ayat di atas menjadi dasar hukum kias sebab maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ilat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan kias. Sumber hukum kias yang kedua terdapat dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari yang artinya, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat 2 pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, maka baginya 1 pahala. Berdasarkan hadis ini, mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya, sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya. Dari beberapa dalil yang sudah dikemukakan, sudah jelas bahwa kehujahan kias itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi, karena bisa kita katakan bahwa tanpa kias kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara, melihat problem-problem yang terus terjadi seiring bergulirnya waktu dan bergantinya zaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Miftahul Khairi dengan NIM 3720065. Saya akan mempresentasikan submateri selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam kias. Baik, bisa teman-teman lihat semuanya di slide bahwa macam-macam kias menurut Wahbah Az-Zuhaili ini dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asalnya. Itu terbagi, yang pertama ada kias aula, yaitu kias yang ilatnya itu terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada asalnya. Contohnya itu adalah hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya itu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, di sini para ulama usul fikih mengatakan bahwa ilat karangan ini adalah menyakiti orang tua. Keharaman memukul orang tua itu lebih kuat daripada sekadar mengatakan karena sifatnya itu menyakiti. Menyakiti itu lewat pukulan, itu lebih kuat daripada ucapan tadi. Nah, selanjutnya kias musawi, yaitu kias yang dimana ilatnya itu antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada asal. Nah, misalnya itu hukum membakar harta anak yatim. Nah, yang di dalam hal itu adalah ilat cabang sama bobotnya itu dengan ilat yang haramnya, tindakan memakan harta anak yatim tersebut. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10, teman-teman bisa lihat dan bisa lihat artinya. Ini seperti menjual harta anak yatim itu dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Nah, ilatnya itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim tersebut. Nah, karena itu ditetapkan pula lah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada asal itu sama pantasnya dengan hukum yang ada ditetapkan pada far tadi. Nah, selanjutnya itu adalah kias al-adna, yaitu kias yang dimana ilatnya itu terdapat pada cabang itu lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asalnya. Misalnya itu adalah sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras, seperti bir. Umpamanya itu lebih rendah daripada sifat yang memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukannya kias. Nah, selanjutnya itu adalah kias jali, yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitiannya kuat dugaan itu bahwa tidak ada ilatnya. Misalnya mengkiaskan memukul orang tua kepada larangan mengatakan tadi. Nah, selanjutnya itu adalah kias kafi, yaitu kias yang ilatnya itu tidak disebutkan di dalam nas secara nyata, sehingga untuk menemukan ilat hukumnya itu memerlukan ijtihadnya.
Nah, contohnya itu mengkiaskan suatu pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuh dengan benda tajamnya. Nah, disebabkan persamaan ilatnya itu adalah kesengajaan dan permusuhan tadi, seperti itu. Selanjutnya itu adalah kias ad-dalalah, yaitu kias yang ilatnya itu bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, tetapi ilat itu merupakan keharusan yang memberi petunjuk kepada adanya ilat. Nah, misalnya mengkiaskan minuman yang dibuat dari perasan anggur tadi kepada khamar dengan alasan baunya menyegarkan, yang menjadi akibat langsung dari sifat memabukkannya.